مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وشرع لنا أفضل الشرائع والأحكام. أحمده سبحانه وتعالى على آلائه الجسام ونعمه العظام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام وعلى آله وأصحابه والأئمة الأعلام. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجري متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في دارين. رضي الله عنكم إلى أن قال: الإقامة ذكر مخصوص مطلوب لاستنهاض الحاضرين لصلاة مكتوبة. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Kita sampai ke pembahasan al-iqamah, yaitu qomat. Zikrun maksus. Nah, iqamat itu adalah suatu zikir yang khusus. Jadi zikirnya diajarkan secara langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Zikrun maksus, matlub yang dituntut li istinhadil hadirin, untuk meminta berdiri orang-orang yang telah hadir di masjid, li sholatin maktubatin, untuk menunaikan sholat yang wajib. Jadi qomat itu seperti zikir yang mengingatkan kepada yang hadir di masjid untuk segera berdiri. Segera berdiri. Makanya kesunahan qomat dibacanya lebih cepat daripada azan. Kalau azan sunnahnya dibaca agak lambat. Kalau qomat disunahkan dibacanya agak cepat, karena azan memanggil orang yang belum hadir ke masjid, sehingga agak lama memberikan waktu mereka bisa sampai ke masjid. Beda dengan qomat memanggil orang-orang yang sudah ada di masjid, maka dipercepat sunnahnya, dan azan sunnahnya itu dibaca agak lambat. Dikatakan di sini yaitu zikir yang khusus yang dituntut untuk meminta agar yang hadir di masjid bangkit berdiri. Al-istinhadi al-hadirin. Berarti dari sini ada ibarat bahwa ketika qomat posisi kita masih dalam keadaan duduk.
Sebenarnya kalau mengikuti hukum bukan sudah berdiri dulu, sudah berdiri rapi baru qomat. Nah, itu kesunahannya kita gak dapat hukum aslinya ya. Jadi qomat itu dari semua madhab, semuanya itu sepakat bahwa qomat itu ketika dibaca baru bangkit. Nanti masalah berdirinya ini di antara madhab itu berbeda. Tapi kalau berdiri dulu sudah rapi baru mulai qomat, nah itu tidak ada dalam ijtihad para a'immah. Ya, sudah berdiri rapi baru kita qomat. Qomat memanggil orang yang sedang duduk untuk bangkit berdiri. Nah, walaupun ini masuk ke wilayah ijtihad, tidak ada satupun hadis keterangan dari Nabi Muhammad SAW menerangkan kapan berdiri ketika qomat, tidak ada. Sebab itulah ini sifatnya ijtihadi, ijtihad para imam, para ulama. Dan ijtihadnya para ulama itu adalah bagian dari perintah dalam agama kita. Agama kita memberikan ruang kepada orang-orang yang sudah sampai ke level yang kita kenal dengan istilah mujtahid. Mereka diizinkan untuk berijtihad, dan tentunya mereka berijtihad terhadap satu perkara yang memang tidak ada keterangan dalam nas. Itu. Kalau disimpulkan ada 5 pendapat. Ya, Imam Nawawi nukil dalam kitab beliau Al-Majmu' yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Pendapat pertama, ketika awal qomat langsung berdiri. Awal qomat yang hadir langsung berdiri, kemudian membentuk saf. Ini pendapat daripada Al-Imam Atha ibn Abi Rabah dan juga pendapat Al-Imam Syihabuddin Az-Zuhri. Pendapat kedua, ketika sampai di lafaz hayya 'alas shalah dalam sigat qomat baru dia berdiri. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama mazhab Hanafi. Pendapat ketiga, selesai qomat kemudian baru berdiri. Itu pendapat Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i itu selesai qomat baru disunahkan berdiri. Pendapat keempat, tidak ditentukan waktunya. Artinya ketika qomat itu bebas, mau di awal qomat berdiri juga sudah dibolehkan, atau di pertengahan qomat kemudian dia berdiri, atau di akhir qomat kemudian dia berdiri, tanpa ada membatasi waktunya kapan. Yang penting ketika sudah qomat. Ini pendapat Imam Malik dan juga ulama-ulama mazhab Maliki yang mengikuti beliau. Dan pendapat yang kelima, yang terakhir, itu adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal ketika sampai ke lafaz qad qamatis shalah, nah, baru berdiri. Nah, itu. Dan ini semuanya ijtihad ya, ijtihad para a'immah.